Selamat bergabung kembali mahasiswa PDD Gianyar. Hari ini Bapak akan memberikan materi lanjutan tentang mata kuliah kita komputer, dasar komputer pada topik Microsoft Office Excel. Ya. Jadi topik kali ini khususnya adalah tentang sel absolut ya, sel absolut. Ya, jadi apa itu sel absolut dan apa sih penggunaannya dalam tabel Excel ini ya, seperti itu. Nah, di layar sudah kalian lihat ada sebuah contoh tabel ya, yaitu laporan gaji ya. Jadi seperti yang kemarin ada sebuah tabel. Nah, di sana ada nama pegawai, gaji pokok, dan pajaknya. Pada tabel minggu lalu, nah di mana presentase pajak itu sudah diisi di kolom pajak ya, masing-masing diisi 10, ada 20, ada 5 ya, persentase sorry. Itu persentase bonus ya. Nah, sementara kalau pajak itu kan dia persentasenya tetap dan ditulis pada sel yang lain. Nah, bagaimana kita mengetahui pajak berdasarkan gaji pokok yang dikalikan dengan 10%. Nah, di sini caranya ya. Nah, biasanya kan kalau kalian ini ya, jadi untuk pengkalian jadi sama dengan dulu, kemudian diklik sel yang akan dikalikan, kemudian kali ya. Tanda kali di dalam komputer itu menggunakan tanda bintang ya. Jadi tidak pakai X, tapi pakai tanda bintang. Nah, kemudian kita cari sel pajaknya di 10% ini. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, coba kita enter. Hasilnya 20.000 ya, benar kan? Nah, di sana pada sel C6 itu terdapat sebuah formula di mana B6 kali B3 ya. Gaji pokok dikali dengan pajak. Nah, bagaimana seandainya jika saya drag ini ke bawah ya. Jadi kalau misalnya ada drag ke bawah itu artinya apa yang ada di sel atasnya akan di-copy ke bawah ya. Misalnya saya copy ke bawah. Nah, terdapat error ya. Terdapat error. Kok bisa error ya? Nah, itu pertanyaannya sekarang ya. Dan ini yang paling bawah malah terlalu besar ya. Nah, kenapa bisa error? Yang pertama di sel yang ini kalian lihat itu sama dengan B6 di bagian gaji pokok ini kali B3. Namun setelah kita drag ke bawah, kita klik di sel yang bawah, itu B7, udah benar di sebelah kirinya ini. Namun di bagian persentase pajaknya juga ikut turun ke bawah. Jadi 100.000 ini dikali gaji ya, tulisan gaji ini, maka dia tidak berarti dan hasilnya adalah error. Gimana caranya biar sel yang dikali tadi yang di B3 ini tetap sama walaupun yang lagi satu bisa jalan mengikuti drag atau kopian yang di atasnya. Caranya menggunakan sel absolut. Nah, itu topik kita. Jadi contohnya kita balik lagi ke atas. Nah, ini kan udah benar. B3 ini kita jadikan sel absolut. Caranya adalah diklik di B3 ini, kemudian kalian tekan F4 ya. Di tombolnya ada tombol F4. Tekan F4. Nah, di sana ada tanda dolar ya, tanda dolar. Benar ya, tanda dolar. B, dolar 3.
artinya sel tersebut sudah menjadi sel absolut. Jika sudah menjadi sel absolut, maka ketika formula ini atau rumus ini di copy ataupun dipindahkan, maka pada sel absolut dia akan tetap berada di sana, tidak mengikuti sel atau kopian berikutnya di bawahnya dan lain-lain ya. Kita enter, oke, hasilnya benar. Kemudian coba kita drag ke bawah. Nah, hasilnya akan mengikuti. Ya, coba kita cek yang di sebelah kini, yang di C7. Di C7, nah, itu bagian B7 dia akan mengikuti dragnya. Kalau ke bawah, dia akan mengikuti ke bawah. Sementara pada sel absolut akan tetap berada di tempatnya. Ya, jadi seperti itu. Kemudian kita cek yang di bawahnya juga. Nah, jadi yang B8 yang ikuti yang sebelahnya, di bagian kanannya dia akan tetap di sana. Nah, itu disebut dengan sel absolut dan seterusnya. Ya. Nah, jadi ini yang disebut dengan sel absolut. Jadi tolong nanti dikerjakan pada Microsoft akunnya untuk bagian ini. Tidak perlu kalian share lagi, karena jika yang sudah selesai men-share Microsoft akunnya ke email Pak, tidak perlu kalian share lagi, karena otomatis nanti saya akan lihat ke dalam dokumen tersebut ya. Kemudian diisi dengan latihan 1 ya, latihan 1. Kemudian latihan 2 ya. Ada latihan 2. Kemudian ini ada lagi 1 ya. Contohnya daftar gaji ya, daftar gaji. Nah, di sini ada nama karyawan, lama bekerja, nama lembur, total upah, upah lembur, dan total penghasilan. Nah, di sini ada ketentuan di mana total upah ini adalah lama bekerja dikalikan upah per hari ya. Ya, lama bekerja dikalikan upah per hari. Jadi lama bekerja, nah ini lama bekerja hari dikalikan upah per hari. Nah, ini upah per hari. Jadi 20 kali 50 nanti. Kemudian upah lembur itu adalah uang lembur per jam dikalikan lama lembur ya. Jadi uang lembur per jam, nah ini 10.000 dikalikan dengan lama lembur ya. Jadi lama lemburnya dia berapa? Jadi itu yang berubah. Kemudian total penghasilan adalah total upah ditambah upah lembur ya. Jadi total upah ini ditambah ini ya. Nah, caranya adalah kita cari dulu total upah ya. Total upah sama dengan ya, di sini di formula bar sudah kelihatan. Nah, sama dengan lama bekerja. Ini lama bekerja dikali dengan, kita isi tanda bintang, kemudian upah per hari. Upah per hari. Nah, upah per hari ini kita absolutkan sehingga ketika di drag tidak akan berubah tempat. Sekarang tekan F4 sekali. Ya, seperti itu. Berarti sel tersebut sudah absolut ya. Sekarang kita enter. Nah, kok belum muncul ini? Oh ya, ini. Di currency. Sebentar ya. Oke. Saya ulang, ini hasilnya menjadi 1 juta ya, 1 juta. Ya, seperti itu. Oke. Jadi nanti kalau posisinya ini dia rupiah atau tanggal, itu disesuaikan ya. Sini kalian diklik bagian sel yang ingin diberikan tipe datanya, kalian klik di bagian sini ya, di number itu ada general, itu untuk
umum ya. Jadi general itu umum, tidak untuk di awal. Kemudian number, kemudian ada currency untuk keuangan, accounting, ya mungkin nanti itu kalau ada sen, ya yang seperti itu, yang lebih kecil daripada Rp1, itu gunakan accounting. Kemudian ini short date itu untuk tanggalan yang pendek, kemudian long date yang ada bulannya, yang di eja panjang, kemudian time itu untuk waktu, persentase, fraction itu pembagian dan lain-lain ya. Nah, selanjutnya kita drag ke bawah. Nah, itu hasilnya ya. Itu hasilnya. Selanjutnya untuk di bagian upah lembur, ya. Kita lihat upah lembur, uang lembur dikalikan per jam, upah lembur per jam dikalikan lama lembur ya. Oke, sama dengan uang lembur. Ya, ini uang lembur per jam dikalikan lama lembur yang ini. Ya. Ini. Ya, lihat di formula barnya. Enter. Nah, ini kalau nggak muncul lagi, kita di style ini diklik di normal dulu, kemudian kita berikan gininya di bagian currency kita pilih yang Indonesian ya, Indonesian, kemudian ini untuk di angka desimalnya kita kurangi ya sampai tidak ada desimal lagi. Ya, jadi hasilnya 100.000 ya. Selanjutnya kita drag ya, karena ini belum di di absolut ya. Jadi sekarang kita absolut dulu. Absolut, tekan F4. Nah, kalau udah ada tanda dolar berarti sudah absolut. Ya, sudah berhasil, kita drag ke bawah. Oke. Nah, ini ada error, coba kita lihat. Oke. Nah. Oh, ternyata terbalik ya. Jadi terbalik. Ini yang di sini. Nah, jadi terbalik yang di sini ya. Yang kita perlu absolutkan adalah C4. Jadi cara untuk absolutkan dan menghilangkan absolut bagaimana? Jadi yang ini kan yang di jam lembur, lama lembur ini tidak absolut. Caranya untuk mengembalikan tanda absolut itu adalah kita tekan F4 lagi. Ya. Nah, sampai tidak ada tanda dolar. Ya, jadi D7 saja. Kemudian bagaimana kita memberikan? Ya, tekan F4 di bagian C4 ini. Kalian pindahkan kursornya di sini, di C4 ya. Kemudian kita tekan F4. Nah, sampai muncul tanda dolar itu ya. Kemudian di enter. Sekarang kita drag ke bawah. Oke. Jadi seperti itu. Nah, ini kenapa strip ya, karena dia tidak lembur, karena nilainya 0 ya. Jadi seperti itu. Sekarang kita ingin mendapatkan hasil total penghasilan ya. Jadi tinggal ini plus ini ya, sudah ada di sini. Jadi tidak absolut. Ya. Ya. Oke. Ini ada sedikit error di. Oke, udah ya. Total penghasilan, total upah ditambah upah lembur ya. Jadi hasilnya yang ini 1 juta bawah. Nah, kita drag ke bawah, hasilnya seperti itu ya. Nah, selain itu dalam mengerjakan kalian lengkapi nama karyawannya di sini ya. Isi aja nama-nama bebas ya, silakan. Ya, nama-nama yang umum, misalnya Doni, Dodi,
do, dadi, dudi ya. Itu misalnya ya. Ya misal. Kemudian kalau misalnya ada ini tanda apa namanya? Masih ingat nggak? Border ya. Kalau ada garisnya yang belum, kita kasih border. Oke. Nah, sudah selesai. Nah, hasil pekerjaan kalian ini disimpan dalam satu sheet di sheet 2 ya, atau di latihan 2 ya. Nanti hasilnya saya inginkan modelnya seperti ini ya. Jadi di dalam satu latihan, latihan 2, ditulis di sini latihan 2 ya. Latihan 2, ya latihan 2. Yang ini yang pertama, yang ini yang kedua. Oke? Paham kan? Nah, jika ada pertanyaan nanti bisa dibahas pada live pertemuan kita ya. Oke, segitu saja tutorial hari ini untuk latihan 2 bagian sel absolut. Terima kasih sudah menyaksikan, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.